Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait PSAK 5, yaitu tentang segmen operasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Rodatul Jannah, yang kedua ada Hilda Fitriani, yang ketiga ada Mikael Valderian Barnix, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Fitri Diani. Selanjutnya ada prinsip utama. Pada pos 1, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas tersebut terlibat dalam lingkungan ekonomi pada entitas yang sedang beroperasi. Ruang lingkup PSAK 5 pada pos 2 menyatakan bahwa PSAK ini diterapkan atas laporan keuangan entitas dan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha dengan entitas induk. Yang pertama yaitu yang instrumen utang atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran. Selanjutnya ada ruang lingkup. Pada pos 3, jika suatu entitas yang tidak disyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini memilih untuk mengungkapkan informasi tentang segmen yang tidak mematuhi pernyataan tersebut, maka entitas tersebut tidak mendeskripsikan informasi berikut sebagai informasi segmen. Selanjutnya, pos 4. Jika laporan keuangan terdiri atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri sebagai sebuah lampiran dari laporan keuangan konsolidasian dari entitas induk dalam ruang lingkup PSAK 5, maka informasi segmen hanya dapat disyaratkan pada laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya ada pos 5. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang pertama yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua, hasil operasinya ini akan dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Yang ketiga, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan, di mana segmen operasi ini dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang belum menghasilkan pendapatan. Contohnya tuh seperti operasi permulaan atau startup. Ini bisa menjadi salah satu contoh segmen operasi yang tidak memperoleh pendapatan. Pos 6. Tidak setiap bagian dari entitas ini perlu menjadi segmen operasi maupun bagian dari segmen operasi, karena PSAK 5 ini memiliki tujuan sebagai program imbalan pasca kerja, bukan sebagai segmen operasi. Selanjutnya ada pos 7, di mana ada istilah pengambil keputusan operasional, di mana pengambil keputusan operasional ini mengidentifikasi suatu fungsi yang tidak perlu seorang manajer lakukan dengan jabatan yang spesifik, di mana fungsi tersebut adalah mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen entitas yang sedang beroperasi. Selanjutnya pos 8. Untuk banyak entitas, ada 3 karakteristik segmen operasi yang dideskripsikan. Dan pada paragraf 5 secara jelas ini mengidentifikasi segmen operasi. Akan tetapi, entitas dapat membuat laporan tentang aktivitas bisnisnya yang disajikan dalam berbagai macam cara. Jika pengambilan keputusan operasional menggunakan lebih dari satu bentuk informasi segmen, maka faktor lain dapat mengidentifikasi suatu bentuk komponen tunggal sebagai segmen operasi, termasuk sifat aktivitas bisnis dari setiap komponen, di mana keberadaan manajer yang bertanggung jawab secara langsung atas hal tersebut. Dan informasi yang disajikan itu diberikan kepada dewan direksi. Selanjutnya segmen operasi.
Pada pos 9, secara umum, segmen operasi memiliki seorang manajer segmen yang bertanggung jawab secara langsung dalam memelihara hubungan secara reguler dengan pengambil keputusan operasional untuk mendiskusikan aktivitas operasi, hasil keuangan, perkiraan, atau rencana atas segmen tersebut. Kemudian ada istilah manajer segmen, di mana manajer segmen ini mengidentifikasi suatu fungsi yang tidak perlu seorang manajer lakukan dengan jabatan yang spesifik, di mana pengambil keputusan operasional juga dapat menjadi manajer segmen untuk beberapa segmen operasi tersebut. Kemudian pada pos 10, karakteristik di paragraf 5 yang sudah dijelaskan, ini dapat diterapkan pada 2 atau lebih komponen yang tumpang tindih, yang mana para manajer ini bertanggung jawab secara langsung. Struktur tersebut terkadang ini mengacu pada bentuk organisasi yang matriks, di mana pengambil keputusan operasional ini secara reguler melakukan kajian ulang terhadap hasil operasi atas kedua komponen tersebut, dan informasi yang relevan tersedia untuk keduanya, di mana dalam situasi tersebut entitas ini menentukan mana komponen yang merupakan segmen operasi dengan mengacu pada prinsip utama. Selanjutnya yaitu segmen dilaporkan. Dalam pos 11 di PSAK 5 menyatakan bahwa entitas melaporkan informasi secara terpisah tentang setiap segmen operasi yang terdiri dari 2. Yang pertama yang telah teridentifikasi sesuai dengan paragraf 05-10 atau hasil dari gabungan 2 atau lebih segmen sesuai dengan paragraf 12 dan atau melebihi ambang batas kuantitatif di paragraf 13. Dalam paragraf 14-19 mengatur situasi lain di mana informasi terpisah tentang segmen operasi dilaporkan. Dalam pos ke-12 menjelaskan tentang kriteria penggabungan dari segmen operasi, yang menyatakan bahwa segmen operasi seringkali memperlihatkan kinerja keuangan jangka panjang yang serupa jika memiliki karakteristik ekonomik serupa. Sebagai contoh yaitu rata-rata margin biaya bruto jangka panjang untuk 2 segmen operasi diperkirakan serupa jika karakteristik ekonominya serupa. 2 atau lebih segmen operasi dapat digabungkan dalam suatu segmen operasi tunggal jika penggabungan tersebut konsisten dengan prinsip utama PSAK ini. Segmen tersebut memiliki karakteristik ekonomi serupa dan segmen tersebut serupa dalam setiap hal berikut ini. Yang pertama yaitu ada sifat produk dan jasa, sifat proses produksinya, kemudian jenis atau kelompok pelanggan untuk produk dan jasanya, kemudian metode yang digunakan untuk mendistribusikan produk dan penyediaan jasanya, dan yang terakhir itu jika dapat diterapkan sifat lingkungan pengaturan. Sebagai contohnya itu ada perbankan, asuransi, atau utilitas publik. Adapun ambang batas kuantitatif dalam laporan segmen yang dinyatakan dalam pos 13 yang menyatakan bahwa entitas secara terpisah melaporkan informasi tentang suatu segmen operasi yang memenuhi salah satu ambang batas kuantitatif berikut. Yang pertama yaitu ada pendapatan yang dilaporkannya dari segmen, termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dan penjualan atau peralihan antar segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari seluruh segmen operasi. Kemudian jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari dalam jumlah absolut. Gabungan laba yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang tidak melaporkan kerugian dengan gabungan kerugian yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang melaporkan kerugian. Kemudian yang ketiga adalah memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Segmen operasi yang tidak memenuhi ambang batas kuantitatif dapat dipertimbangkan sebagai segmen dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah jika manajemen percaya bahwa informasi tentang segmen tersebut akan berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Selain itu, ambang batas kuantitatif juga dalam pos 14 menyatakan bahwa entitas dapat menggabungkan informasi tentang segmen-segmen operasi yang tidak memenuhi ambang batas kuantitatif dengan informasi tentang segmen operasi lainnya hanya jika segmen operasi tersebut memiliki karakteristik ekonomi serupa dan berbagai mayoritas kriteria penggabungan di paragraf 12. Kemudian pada pos 15-nya menyatakan bahwa jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi itu kurang dari 75% dari pendapatan entitas,
maka tambahan segmen operasi diidentifikasi sebagai segmen dilaporkan, bahkan jika segmen operasi tidak memenuhi kriteria di paragraf 13, hingga sedikitnya 75% dari pendapatan entitas tercakup dalam segmen dilaporkan. Kemudian dalam pos 16-nya menyatakan bahwa informasi tentang aktivitas bisnis dan segmen operasi lain yang tidak dilaporkan digabungkan dan diungkapkan dalam kategori seluruh segmen lain secara terpisah dari unsur-unsur rekonsiliasi lain dalam rekonsiliasi yang disyaratkan oleh paragraf 28. Sumber pendapatan yang termasuk dalam kategori seluruh segmen lain dideskripsikan. Ambang batas kuantitatif juga dijelaskan lebih lanjut dalam pos 17, 18, dan 19 di dalam PSAK 5. Adapun pos 20 pada PSAK 5 menyatakan bahwa entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Kemudian pada pos 21-nya menyatakan bahwa untuk memberikan dampak terhadap prinsip di paragraf 20 tersebut, entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya yang disajikan. Yang pertama yaitu informasi umum sebagaimana dideskripsikan di paragraf 22. Yang kedua, informasi tentang laba rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba rugi segmen dilaporkan. Dan yang ketiga yaitu rekonsiliasi dari total pendapatan segmen. Laba rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah yang terkait dalam entitas sebagaimana dideskripsikan di paragraf 28. Pos 20 menyatakan bahwa entitas mengungkapkan informasi umum yang meliputi pertama, faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan milik entitas, termasuk dasar organisasi. Sebagai contoh, apakah manajemen telah memilih untuk mengelola entitas berdasarkan perbedaan produk dan jasa, wilayah geografis, lingkungan, peraturan, atau gabungan dari faktor-faktor tersebut, dan apakah segmen operasi telah digabungkan. Yang kedua yaitu pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kriteria penggabungan dalam paragraf 12. Dan yang terakhir yaitu jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen dilaporkan. Baik, kita masih di segmen dilaporkan, yaitu informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas. Kita masuk di paragraf ke-23. Entitas melaporkan suatu ukuran atas laba rugi untuk setiap segmen. Dilaporkan entitas melaporkan suatu ukuran dari total aset dan liabilitas untuk setiap segmen. Dilaporkan jika jumlah tersebut secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional entitas. Juga mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen dilaporkan jika jumlah tertentu termasuk dalam ukuran laba rugi segmen yang dikaji oleh pengambil keputusan operasional atau secara teratur disediakan untuk pengambil keputusan operasional, balikan jika tidak termasuk dalam ukuran laba rugi segmen. Yang pertama ada pendapatan dari pelaporan eksternal, yang kedua ada pendapatan dari transaksi dengan segmen operasional join dalam entitas yang sama, yang ketiga ada pendapatan bunga, yang keempat ada beban bunga, yang keenam ada penyusutan dan amortisasi, yang keenam ada unsur-unsur material dari penghasilan dan beban yang diungkapkan sesuai dengan PSAK. Lalu yang ketujuh ada bagian entitas atas laba rugi, entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Lalu yang kedelapan ada beban atau penghasilan atas pajak penghasilan. Dan yang kesembilan ada unsur-unsur non-kas yang material selain penyusutan dan amortisasi. Lalu pada paragraf 24, entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap segmen. Jika jumlah tertentu termasuk dalam ukuran aset segmen yang dikaji ulang oleh pengambil keputusan operasional, atau sebaliknya, secara reguler disediakan kepada pengambil keputusan operasional, bahkan jika tidak termasuk dalam ukuran aset segmen. Yang pertama, jumlah investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Lalu yang kedua, jumlah tambahan pada aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pasti neto, dan hak yang timbul dari kontrak asuransi.
Lalu pada paragraf 25, jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambilan keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Penyesuaian dan eliminasi yang dibuat dalam penyusunan laporan keuangan entitas dan pengalokasian pendapatan, beban, dan keuntungan atau kerugian termasuk dalam menentukan laba rugi segmen yang dilaporkan hanya jika hal tersebut termasuk dalam ukuran laba rugi segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional. Serupa dengan hal tersebut, hanya aset dan liabilitas yang termasuk dalam pengukuran aset dan liabilitas segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional harus dilaporkan untuk segmen tersebut jika jumlah tersebut dialokasikan dengan dasar yang wajar. Lalu pada pengukuran paragraf 26, jika pengambil keputusan operasional hanya menggunakan satu ukuran atas laba rugi, aset atau liabilitas segmen operasi dan dalam penilaian kinerja dan memutuskan bagaimana alokasi sumber daya, maka laba rugi aset dan liabilitas segmen dilaporkan atas ukuran tersebut. Jika pengambil keputusan operasional menggunakan lebih dari satu ukuran laba rugi aset atau liabilitas segmen operasi, maka ukuran yang dilaporkan adalah ukuran yang dipercayai. Manajemen ditentukan sesuai dengan dasar pengukuran yang paling konsisten dengan yang digunakan dalam pengukuran jumlah yang terkait dalam laporan keuangan entitas. Lalu pada paragraf 28, entitas melakukan rekonsiliasi atas seluruh hal tersebut. Yang pertama, total pendapatan segmen dilaporkan terhadap pendapatan entitas. Yang kedua, total ukuran laba rugi segmen dilaporkan terhadap laba rugi entitas sebelum beban pajak. Lalu yang C, total aset segmen dilaporkan terhadap aset entitas jika aset segmen dilaporkan sesuai dengan paragraf 23. Lalu D, total entitas segmen dilaporkan terhadap liabilitas entitas jika laporan segmen yang dilaporkan sesuai dengan paragraf 23. Lalu E, total jumlah dalam segmen dilaporkan untuk setiap informasi unsur material diungkapkan terhadap jumlah terkait dalam entitas. Lalu pada paragraf 27, entitas menyampaikan penjelasan pengukuran laba rugi aset dan liabilitas segmen. Untuk setiap segmen dilaporkan. Paling tidak entitas mengungkapkan sebagai berikut. A. Dasar akuntansi untuk setiap transaksi atas segmen dilaporkan. B. Sifat dari entitas sebelum beban atau penghasilan atas pajak penghasilan dan operasi dihentikan. C. Sifat dari setiap perbedaan atau pengukuran atas aset segmen dilaporkan dan aset entitas. D. Dari setiap perbedaan antara pengukuran atas liabilitas segmen dilaporkan dan liabilitas entitas. E. Sifat dari setiap perubahan periode lalu dalam periode pengukuran yang digunakan untuk menentukan laba rugi segmen dilaporkan dan dampak dari perubahan tersebut dalam mengukur laba rugi segmen jika ada. Lalu pada F, sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris kepada segmen dilaporkan. Sebagai contoh, entitas mungkin mengalokasikan beban penyusutan kepada suatu segmen tanpa mengalokasikan aset terkait yang dapat disusun ke segmen tersebut. Lalu ada penyajian kembali informasi yang dilaporkan sebelumnya. Pada paragraf 29, jika entitas mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah, maka informasi yang terkait untuk periode sebelumnya disajikan kembali, kecuali informasi tersebut tidak tersedia dan biaya untuk pengembangan akan jauh lebih besar. Pada paragraf 30, jika entitas telah mengubah struktur organisasi internal yang menyebabkan komposisi segmen dilaporkan berubah dan informasi segmen untuk periode yang lebih awal tidak disajikan kembali untuk mencerminkan perubahan tersebut. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya mengenai pengungkapan pada level entitas. Jadi, dalam paragraf 31 ini, dalam PSAK 5, di sini menyatakan bahwa paragraf 32 sampai 34 itu diterapkan pada seluruh entitas yang tunduk pada PSAK ini, termasuk entitas yang memiliki satu segmen untuk dilaporkan. Beberapa aktivitas bisnis entitas ini tidak diatur berdasarkan perbedaan produk dan jasa atau operasi wilayah geografis. Segmen dilaporkan dari entitas tersebut
dapat melaporkan pendapatan dari suatu rentang produk dan jasa yang berbeda secara esensial, atau lebih dari satu segmen dilaporkan dapat menghasilkan produk dan jasa secara esensial. Selanjutnya informasi tentang produk dan jasa. Nah, jadi dalam paragraf atau pos 32 ini, dalam PSAK 5 itu menyatakan bahwa entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali untuk informasi yang diperlukan itu tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar. Dalam hal demikian, fakta ini kemudian diungkapkan. Nah, jumlah pendapatan yang dilaporkan juga berdasarkan pada informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan entitas. Selanjutnya di sini ada informasi tentang wilayah geografis. Jadi dalam paragraf atau pos 33 PSAK 5 ini menyatakan bahwa entitas melaporkan informasi geografis berikut ini kecuali jika informasi yang diperlukan itu tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkan akan jauh lebih besar. Di sini yang pertama ada pendapatan dari pelanggan eksternal yang meliputi satu, yang diatribusikan kepada negara domisili entitas, dan dua, yang diatribusikan kepada seluruh negara domisili entitas, dan yang ketiga yang diatribusikan kepada seluruh negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Kemudian yang kedua ada aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbalan pasca kerja, dan hak yang timbul akibat kontrak asuransi yang meliputi yang pertama yang berlokasi di negara domisili entitas, dan yang kedua yang berlokasi di seluruh negara asing secara total di mana entitas memiliki aset tersebut. Nah, selanjutnya di sini terkait informasi tentang pelanggan utama. Jadi dalam paragraf atau pos 34 PSAK 5 ini menyatakan bahwa entitas memberikan informasi tentang sejauh mana sih entitas dapat mengandalkan pelanggan utamanya. Di sini terdapat catatan bahwa jika pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal itu mencapai 10% atau lebih dari pendanaan entitas, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut sesuai dengan total jumlah pendapatan dari setiap pelanggan dan identitas segmen yang melaporkan pendapatan tersebut. Kemudian juga entitas tidak perlu mengungkapkan identitas pelanggan utama atau jumlah pendapatan setiap segmen yang dilaporkan dari pelanggan tersebut. Ini bertujuan untuk agar kelompok entitas yang merupakan sepengendali dengan entitas pelapor itu dianggap sebagai suatu pelanggan tunggal. Nah, akan tetapi pertimbangan juga disyaratkan untuk menilai apakah pemerintah termasuk lembaga pemerintah dan lembaga sejenis baik lokal nasional maupun internasional dan entitas di bawah kendali pemerintah itu dianggap sebagai suatu pelanggan tunggal. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan transisi dan tanggal efektif. Di sini dalam paragraf 35 menyatakan bahwa entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Kemudian dalam paragraf 35A itu dikosongkan dan paragraf 35B di sini entitas menerapkan penyesuaian paragraf 23, 24, dan 34 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Kemudian untuk paragraf 36, informasi segmen untuk tahun-tahun lalu yang dilaporkan sebagai informasi komparatif untuk awal tahun penerapan itu disajikan kembali sesuai dengan persyaratan dari pernyataan ini, kecuali jika informasi yang diperlukan itu tidak tersedia dan biaya untuk mengembangkannya akan jauh lebih besar. Kemudian dalam paragraf 36A
A dan 36B itu dikosongkan, dan paragraf 36C itu menyatakan bahwa PSAK 5, yakni penyesuaian 2015, segmen operasi itu mengamandemen paragraf 22 dan 28. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Nah, penerapan dini itu diperkenankan jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut itu harus diungkapkan. Kemudian di sini dalam pembahasan terakhir yaitu ketentuan transisi dan tanggal efektif bagian penarikan. Nah, dalam paragraf 37 ini menyatakan pernyataan ini menggantikan PSAK 5 tahun 2000 tentang pelaporan segmen. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.